saya Zidan Syahrul di video Learning Journal pertemuan keempat yang diampu oleh dosen Dr. Adi Kusuma, Masikom MSI. Baik, di sini saya akan menerangkan apa aja yang ada di pertemuan keempat ini, apa aja yang dibahas oleh kelompok 2 di makalahnya dan penjelasan oleh Pak Adi. Jadi di sini kelompok 2 itu dengan tema makalah yang berjudulkan temakan cara cepat peliputan berita dan artikel. Jadi yang dibahas di pembahasan pertama yaitu dari teknik peliputan berita. Proses peliputan berita itu melibatkan 3 teknik utama. Pertama, observasi, wawancara, dan riset. Terus ketiga teknik ini saling melengkapi satu sama lain dalam menghasilkan berita yang akurat dan berkualitas. Reporter harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangannya serta memiliki ketajaman dalam mengamati dan menganalisis informasi. Yang tiganya itu ada observasi pasti ke luar lapangan, kita harus melihat keadaannya. Terus yang kedua ada wawancara, ketiga ada riset proses pencarian informasi melalui buku ataupun internet, dokumen ataupun sumber-sumber lainnya. Selanjutnya yaitu cara penulisan berita yaitu penulisan berita memerlukan tekniknya ini teknik tertentu agar menghasilkan berita yang efektif dan efisien, sehingga dalam penulisannya dibutuhkan rumusan yang dapat digunakan oleh seorang penulis berita. Yang pertama itu ada rumusan umum ini sering diajari oleh rumusan penting ya dalam berita, yaitu 5W1H: who, what, when, where, who, why, dan how. 5W1H. Kenapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa. Itu. Terus yang keduanya itu pola penulisan piramida terbalik. Ada cara penulisan piramida terbalik, tahu ya? Dari segitiga, piramida kan segitiga gitu. Terbalik, tapi kan piramida kan ke atas ya. Ini terbalik. Nanti dimunculin nih judul pertama yang di atas itu judul berita, terus teras berita, terus tubuh berita, yang paling bawah itu informasi tambahan. Terus yang selanjutnya itu tujuan penulisan berita. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, dan informasi tersebut harus memiliki struktur yang sistematis dan lengkap sebagai kerangka untuk membentuk teks berita sehingga tidak menimbulkan pertanyaan ataupun kekeliruan di benak pembaca gitu. Terus setelah ini ada cara penulisan artikel, dijelaskan juga oleh pemateri kalau nggak salah dari Safa ya, itu pembawaan materinya bagus. Artikel adalah tulisan yang faktual yang membahas suatu topik secara lengkap dan biasanya dimuat di media massa. Terus artikel itu termasuk dalam kategori tulisan non berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta tapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Menulis artikel itu sama halnya dengan menulis karangan pada umumnya, yaitu melalui langkah-langkah tertentu dalam menulis ke karangan. Langkah-langkah yang dimaksudnya itu menentukan topik atau tema karangan itu, terus menentukan tujuan karangan, mengumpulkan bahan, menyusun karangan, terus mengembangkan karangan yang menjadi karangan utuh. Pertama ada menentukan topik itu topik yang berhubungan dengan judul artikel yang akan dibuat, apapun artikel yang akan dibuat, artikel yang baru, terus tidak panjang, punya relevansi. Terus apa juga menyebutkan dari contoh di kelompoknya, yaitu kelompok pijar, kelompok 2, ada sebuah artikel ini dicantumkan contohnya. Terus
apalagi ya. Terus ya lanjut masuk ke tujuan penulisan artikel. Tujuan artikel, nah itu kan udah masuk ke bagaimana cara penulisan artikel. Sekarang tujuan artikel ini adalah karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat ataupun informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan objektif. Penulisan artikel ini memiliki berbagai tujuan, diantaranya mempengaruhi, mendidik, memberikan informasi, meyakinkan, atau menghibur pembaca. Melalui artikel ini, penulis dapat menyebarkan wawasan serta membentuk pola pikir masyarakat terhadap suatu isu ataupun fenomena tertentu. Terus selain sebagai sumber informasi, juga pemahaman terhadap artikel ini memiliki manfaat yang signifikan dalam membangun pola pikir yang kritis dan analis. Berapa manfaat? Jadi ada beberapa manfaatnya, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mencegah penyebab hoaks, terus lagi mendorong diskusi yang lebih mendalam, terus memperluas wawasan dan pemahaman berbagai sudut pandang. Mungkin itu aja ya dari materi-materi dari kelompok 2. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya sampaikan. Jadi berdasarkan kelompok 2, teknik peliputan berita itu adalah tahap awal yang krusial dalam proses jurnalistik. Peliputan berita melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan riset mendalam untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Keakuratan dan kedalaman informasi menjadi prioritas utama agar berita yang disajikan tidak menyesatkan pembaca. Gitu. Oke, cukup sekian mungkin dari saya, dan mohon kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.